Hanif Alatas. Beliau dari klan Mbak Alwi yang sering tidak konsisten ucapannya. Berbicara tentang karomah, wali itu tidak bisa untuk dipamerkan, tapi dia juga sering mengunggulkan karomah-karomah leluhurnya atau dari klan-klan Ba'alwi yang lainnya tanpa dia tegur. Ini ocehan dari Bang TIJ, Teguh Iqbal Johad dari Aceh, tentang Hanif Alatas. Semoga Hanif Alatas bisa merubah cara dakwahnya ke depannya lebih baik lagi untuk mencerdaskan umat. Kurangilah bicara-bicara karomah di medsos atau di halayak umum ketika ceramah, karena itu sangat sedikit sekali manfaatnya bagi umat. Kita saksikan bersama TIJ. Ini ada video Munif ya. Kita dengar video dia dulu. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khulafat katanya, khayal, khulafat, nggak masuk di akal. Ya. Ente harus sunnah wal jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Bicara akidah ente ya. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Terus kita harus percaya ada Habib yang ngoles-ngoles tai jadi emas gitu. Ada Habib yang bisa nurunin rantai emas dari langit. Ada Habib yang nggak tidur-tidur 33 tahun. Ada Habib yang mi'raj sehari 70 kali ke langit bertemu Allah. Ada Habib yang bajunya bisa jikir. Ada Habib tasbihnya jikir sendiri. Terus Habibnya kapan jikirnya? Kalau yang jikirnya tasbihnya, kalau yang jikirnya bajunya gitu, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tolol, menantu si Rizik. Kau paham wali nggak? Kalau kau ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tahu nggak kau wali itu apa? Tahu nggak kau karomah itu apa? Kau baca karomah itu yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu karomah? Bukan yang diajarkan oleh datuk kau. Ini dibilang kita nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari pembahasan tentang karomah. Nggak usah kita cari pun banyak bertebaran di media sosial, gitu. Nggak perlu kita cari-cari, banyak tuh. Terus kalau nemu berarti ada dong. Kalau nggak ada, mana ada? Berarti ada yang ngomong, ada yang videokan, ada yang upload ke YouTube gitu. Memang goblok kau. Aku bilang tolol nanti nggak enak sama gurunda bapak kau. Terus kau bilang bapak kau itu mewarisi akhlak dan jasad Nabi, kita harus percaya gitu. Kalau nggak percaya, kita bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tolol kau. Kau elu-elukan mertua kau angkat telur depan mertua kau, kita harus ikut percaya. Gua nggak dapat jatah, nggak perlu. Kau dapat bini, dapat anaknya. Gue dapat apa? Dapat ghanimah? Kagak. Oh itu agama dia, agama apanya? Agama kepala bapak kau. Saudara, sekarang sudah rame, saudara. Orang-orang sudah mencari-cari kesalahan. Wali, saudara, mencari-cari kesalahan. Habaib, saudara, yang berbicara tentang ngeromah, saudara. Allah. Ya Allah, ya Allah. Wal jamaah bukan, saya bicara akidah. Akidah apa? Kalian akidah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kok dongeng? Kau, ini aku kasih tahu sama kau, ku ingatkan kau melawan lupa. Nih, video kau satu lagi. Bentar. Gini-gini. Barangkali kau lupa, barangkali kau lupa. Barangkali kau lupa. Bentar. Andai pun ada wali nggak pamer kewaliannya, nggak pamer karomah. Ini yang ngomong ini siapa nih? Yang ngomong siapa ini? Goib. Ini moncong kau. Terus ngapain kau ajarkan orang? Kemudian ketika ada temuan
yang tidak sesuai dengan apa yang kau ajarkan, kemudian kau marah-marah ketika kita memprotesnya. Nih, kau dengar, ini moncong kau yang ngomong nih. Andai pun ada wali nggak pamer kewaliannya, nggak pamer Nah, sedangkan cerita-cerita dongeng habaib itu, wali turnamen garomah di Aden. Di Aden entah di Edan, gue nggak tahu. Nah, diceritakan oleh orang yang mengisahkan, suatu ketika para habaib ngumpul, para wali ngumpul di Aden. Di situ mereka ikut turnamen garomah. Satu-satu memamerkan garomahnya. Ada satu orang, si bin Fulan itu seorang habib, memamerkan menurunkan hujan susu dari langit. Bapak kau memang bolak-balik kau mencela-mencela sama kayak mertua kau si Rijik. Si Rijik bilang, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA. Datang kau, haram saudara, belum ada ulama dimanapun. Betul, si Rijik kan bukan ulama. Belum ada ulama satu pun di dunia yang mensyaratkan tes DNA. Itu si Rijik bukan ulama. Ketika kita bilang si Rijik bukan ulama, ngamuk. Padahal berdasarkan omongan kau. Kita ini orang yang berpikir, bukan kibin. Ketika dibilang tidak ada seorang pun ulama di dunia ini yang membenarkan, menyarankan tes DNA sebagai alat untuk membatalkan nasab. Nah, terus bapak kau ngomong apa? Kepala bapak kau memang. Terus dia bilang lagi, sekarang saudara, banyak orang mencari-cari kesalahan Habib saudara. Dilihat yang mana pembahasan tentang garomah saudara. Ente ahlu sunnah wal jamaah apa bukan? Dia yang ngomong sendiri. Kalau ada yang memamerkan garomah, itu bukan wali. Dia sendiri yang ngomong. Dia membantah omongan dia sendiri. Kita mendukung omongan dia yang dari awal karena benar. Dia ngamuk. Kan lucu sekarang. Aduh saudara, lucu memang Pukima ini. Coba kau ingat-ingat dulu. Dulu si Rijik, untuk orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, verifikasi, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Nah, sekarang lain lagi. Tidak ada ulama dimanapun di seluruh dunia ini yang membolehkan tes DNA untuk membatalkan nasab orang lain. Haram sudah deh. Ini fitnah zarrah sudah, fitnah sarrah saudara. Fitnah nasab ini. Pala bapak kau lah. Apa jadinya kalau ulama model odong-odong seperti ini saudara? Yang ngomong dia, yang menyalahkan dia. Misalnya gini, biar kalian paham kibin, kalau sahabat-sahabatku di sini paham. Tidak ada wali yang memamerkan garomah. Tidak ada wali yang menampakkan garomah. Bahkan mengutip, dulu ceramah dia ini mengutip pernyataan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali itu menyembunyikan garomahnya seperti beliau menyembunyikan aibnya. Nah terus sekarang yang pamer si Ali Jimdan, si apa itu, si Bahabud itu, sama si apa lagi itu, si Kodir, si apalagi banyak pokoknya yang cerita-cerita itu. Kau bilang sama mereka jangan ngedongeng, kalau nggak mau dibilang tukang dongeng. Kau bilang sama mereka jangan nipu, kalau nggak mau dibilang penipu. Kau bilang sama mereka jangan melakukan hal-hal yang berbau khurafat, kalau nggak mau dibilang khurafat. Ente yang salah kami gitu. Mentang-mentang dia itu anak buahmu, mentang-mentang dia itu keluargamu, nggak salah gitu. Mukimah lah kalian semua. Kenapa TJ mencaci maki mereka? Aku nggak pernah mencaci mereka sebelumnya. Mereka minta caci maki habaib, memfitnah habaib. Gua belum pernah fitnah kalian. Apa yang gua katakan bisa aku pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalau kalian nggak terima, nanti ketika TJ mati, kau suruh Fakih Mukaddam datang ke kubur TJ, kau suruh pijak-pijak batang lehernya. Kau suruh pijak nanti. Takutnya nanti aku yang mijak batang lehernya. Dia yang bilang. Kemudian dia yang marah ketika kita membantah. Ada cerita Habib bisa begini, bisa begitu. Ada yang Habib udah mati, kemudian bangun lagi dari kubur untuk menggauli istrinya. Itu karomah. Karomah konganjengan, saudara. Kau bilang sama datuk kau Fakih Mukaddam, suruh pijak batang leher si TIJ ini. Kalau enggak, aku pijak batang leher dia.
Taek memang kalian. Emang otak kalian itu dekat dengan pantat. Isinya WC. Sama dengan isi WC. Aduh. Kata mertua kau Munib, kata si Rijik cebol. Kalau ada ceramah, sekarang mulai ada ceramah, tiba-tiba matanya melotot. Shh, Rasulullah lewat, diam dulu, jangan berisik. Itu khurafat, saudara. Terus kalau ada orang seperti itu, kebetulan dari kalangan kalian, yang banyak dongeng ya kalangan kalian. Iya, yang banyak dongeng kalangan kalian. Setelah itu dukun. Kalian dulu dukun gitu, atau kalian gurunya dukun. Tapi yang pernah terjadi, Habib belajar sama dukun. Habib Jindan Al-Habsyi berguru kepada si Kong Halu Ridwan. Singkong. Jadi gimana itu? Asik kita aja yang salah gitu. Kalian nggak pernah salah gitu. Ya gimana lagi kayak gitu. Berlalu lalang video-video kalian di beranda kita. Video-video yang menceritakan garomah-garomah. Khurafat, berkedok karomah, saudara. Cerita dongeng gitu. Ada orang gila dibilang wali. Nggak boleh kita bilang gila. Orang gila terus kita bilang apa? Orang hebat, orang sakti gitu, ulama gitu. Orang gila. Yang bilang wali majdub itu tidak berbaur dengan umat. Wali majdub itu dipisahkan. Wali majdub itu tidak boleh diikuti. Jangankan wali majdub, wali aja nggak boleh diikuti. Karena mereka bukan pembawa syariat. Yang pembawa syariat itu Nabi dan Rasul. Rasul pembawa syariat. Rasul. Gitu, saudara. Kita nggak mampu mengikuti wali, nggak akan mampu. Wali itu memang manusia biasa, sama seperti kita, tapi tidak mampu kita mengikuti beliau. Makanya mereka itu para aulia itu bukan pembawa syariat. Ya kan? Iya. Ini kau mau tipu kami, berkedok ahlu sunnah wal jamaah, mau salah-salahkan kami. Yang ngomong yang salah itu ya keluarga kau, si Ali Jindan yang ada dalam ketiak mertua kau itu. Kalau kalian nggak tahu, nanti kau bilang mana orangnya, mana orangnya. Yang nggak nampak lah di ketiak kau, di ketiak bapak mertua kau itu si Rijik, si Ali Jindan itu. Makanya sesekali nengok kemari, walaupun perut besar kan bisa digeserin perutnya biar bisa lihat. Mungkin si Ali Jindan ngumpet di bawah perut dia. Makanya perut jangan dibesarin. Jangan perut aja dibesarin, otak dibesarin, akal dibesarin, bukan perut. Jadi nggak bisa lihat kalian. Kalau tubrut mana bisa lihat tai ayam? Coba nih yang tubrut mana nih? Bisa lihat tai ayam? Enggak, kalau nggak mundur. Biar nggak kehalang gunung. Kok ngamuk-ngamuk kali TIJ? Gua ikuti ajaran si Rijik. Baru kayak gini udah bilang ngamuk. Ini tegas ala Rijik, ala Bahar. Ini video dia sebelumnya, ketika belum ada yang menguak tentang khurafat dari keluarga mereka, dari klan mereka. Andai pun ada wali nggak pamer kewalian, pamer karomah. Betul. Biasanya wali benar-benar wali nggak pamer karomah. Betul. Dan banyak kitab disebutkan wali itu kalau harus memperlihatkan karomah, malunya seperti malunya orang yang zina. Bukan orang yang zina, malunya seperti malu ketika aibnya kebuka. Mereka menutupi karomahnya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu seperti mereka menutupi aibnya. Begitu Munib, kurang lebih. Gua nggak ada perban di atas kepala. Ini bukan perban nih, ya. Mungkin omongan gue nggak bisa dipercaya karena nggak ada perban di kepala, nggak ada tai kerbau di atas kepala. Kau dengar itu? Terus kenapa ketika ada orang yang memamerkan karomah, yang menceritakan kehebatan datuknya, yang mereka klaim sebagai wali, kau marah, kau sedih? Munib sedih. Kalau itu karomah, kalau itu adalah seorang wali, nggak mungkin kami berani ngolok-ngolok mereka. Kalau sekarang, kalau kalian nggak percaya, misalnya kalian nggak percaya mereka itu khurafat, mereka itu bukan wali,
Bilang sama Fakih Mukaddam, duel sama gua. Si Bahar nggak berani. Kau bilang sama Fakih Mukaddam, boleh kau bilang. Sama siapa yang bisa menurunkan rantai dari langit, yang bisa madamin api neraka? Kau sudah datang sama aku duel. Berapa mereka? 10, 100, 1000? Udah. Sudah datang sama gue duel. Udah mau gue. Wali itu bukan untuk dipajang, bukan untuk dipamer, bukan untuk dipromosikan, Munib. Yang mengetahui kewalian seorang wali adalah sesama wali. Yang mengetahui kewalian seorang wali itu adalah wali. Lalu siapa? Si Jindan siapa? Si Ali Jindan. Siapa namanya? Si Qadir. Itu siapa? Wali dia. Kemudian cerita lagi. Ditarim itu. Itu setiap hari di pasar ada ratusan wali. Dia tahu dari mana kalau itu wali? Kan dia bukan wali. Kalian yang ngomong sendiri, kemudian kalian bantah sendiri, kalian langgar sendiri. Ketika ada yang mengikutimu, kemudian mengkritik yang ini, kalian marah. Bilang aja, Habib tidak akan pernah salah. Pasal yang satu. Yang kedua, kalau ada Habib yang salah, kembali ke pasal 1. Habib tidak pernah salah. Bilang aja gitu, kami adalah orang yang paling terhormat se-Asia Tenggara, ataupun kami adalah orang yang paling terhormat seluruh jagat raya ini. Tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh kepada siapapun untuk mengkritik. Karena agama punya datuk kami. Karena agama punya mak bapak kami. Kalian cuma numpang di agama kami yang punya bapak dan mak kami. Bilang gitu, biar kita paham. Gitu. Tidak boleh kritik. Aduh. Kalian menyebarkan kesesatan. Gua nggak percaya ajaran kalian. Udah ku telusuri satu. Yang ngomong bacotan kalian, moncong kalian. Yang nampak terus di beranda gua, yang ngomong-ngomong khurafat itu yang bebenguk kalian. Jenis-jenis kalian. Yang adonannya beda, kata si Nopel, Al-Gedebrus. Paham? Ini orang, dia yang ngomong sendiri. Dia yang bantah sendiri. Dulu si Rizik bilang, kalau ada orang-orang mengaku sebagai zuriyah Nabi, maksud dia kepada zuriyah Wali Songo. Harus verifikasi, karena di situ Wali Songo adalah keturunan Nabi, dan Wali Songo diklaim sebagai datuk mereka. Kemudian mereka bilang, Wali Songo itu kenapa nggak ada panggilan Habib, nggak ada gelar Habib? Karena di masa Belanda itu bahaya, kata mereka. Ya iyalah, Wali Songo itu zuriyah Nabi, nggak boleh diketahui oleh Belanda. Terus Menir Usman siapa? Menir Usman temannya Senok Hagranyo, orientalis Belanda. Kemudian dia dikasih jabatan sebagai mufti Batavia. Muftinya Belanda. Batavia itu milik Belanda waktu itu. India Belanda. Terus dan banyak lagi kapiten-kapiten Arab. Terus kita ngomong siapa? Muhibbin Belanda kah? Kalau pejuang nggak begitu. Gimana? Pejuang tapi status dia sebagai antek Belanda. Status dia sebagai PNS Belanda. Jadi gimana ini? Kalau kalian bingung, jangan marah-marah ke kami. Bingung aja sendiri, mampu sampai mampu sana. Si Menir Usman itu kacung Belanda. Si Menir Usman itu keset Belanda. Si Menir Usman itu antek Belanda. Sejarah begitu. Terus dia koar-koar sebagai pejuang gitu. Kita nggak percaya. Terus pembuktian kalian gimana? Dia kan ada bintang salib singa di sini. Itu taruh di pantatnya. Yang gua lihat di sini. Apakah dia punya garomah bisa memindahkan pantat kemari? Nih si Kumar. Untuk si Kumar nih, si Kumar Lampung. Kumar, kata kau, si Usman bin Yahya itu bukan antek Belanda. Kalaupun dikasih lencana salib singa sama Belanda, itu ditaruh di pantatnya. Coba foto dia yang lagi nungging. Yang lagi nungging, biar gua bisa lihat. Soalnya yang gua lihat cuman foto yang naruh salib singa di sini nih, salib singa nih. Di sini. Coba kasih aku foto dia itu yang lagi nungging. Kalau perlu dia suruh nungging depan gua, biar aku tendang sekalian ke jurang. Coba. Kita lihat foto dia kan di dada ditaruh salib singa itu.
Nah, mereka sekarang gini cara mainnya di Facebook itu sebarkan foto orang-orang Aceh, bangsawan Aceh yang bekerja sama dengan Belanda dulu, yang dikasih salib singa, yang dikasih medali sama Belanda. Gua nggak protes. Sekalipun dia datuk gue, sekalipun dia adalah keluarga gue, memang gua akui itu. Kalau memang menurut sejarah seperti itu, nggak ada begitu. Keluarga kita orang baik semua, nggak ada. Yang baik-baik keluarga kita, yang pejuang keluarga kita, yang pahlawan keluarga kita, yang antek Belanda nggak mau kita akui. Kami begitu, bukan seperti kalian licik. Yang jadi PKI nggak mau kalian akui. Yang pahlawan bukan datuk kalian akui sebagai datuk kalian. Itu namanya begal. Dan biasanya orang seperti itulah pecundang. Dari datuknya pecundang sampai cucunya pecundang. Ada nggak yang berani ngebantah misalnya? Ataupun mempersekusi, memerangi, bahkan bukan kelas lagi persekusi TJ, diperangi. Ada yang punya biji peler. Begal sejarah, begal nasab. Ada yang berani perangi TJ? Atau lapor ke polisi. Biar rame. Sekarang udah rame. Kemarin gua sendiri waktu dijeblosin ke penjara, sekarang banyak sekali. Kawan-kawanku ku telepon, gimana kalau TJ di penjara? Kami masuk semua. Masuk kami. Katanya. Entah katanya doang, entah buat bikin kabar gembira buat TJ atau gimana. Gitu. Pokoknya kalau TJ masuk, kita masuk kali ini. Nggak ada backing TJ, nggak ada paman di Mabes, nggak ada paman yang jadi Kapolda. Nggak ada cucu Ani, nggak ada. Demikian tadi ocehan atau komentar dari Bang TJ tentang Hanif Alatas. Memang ada betulnya juga ya, ketika mertuanya Pak Rizik Syihab disuruh yang mengaku keturunan Rasul, silahkan jajarkan manuskripnya, kemudian verifikasi datanya pakai data tes DNA. Tapi giliran mereka sekarang terbongkar, menantunya Pak Hanif Alatas mengharamkan DNA untuk membatalkan nasab. Itu kan suatu yang tidak pantas ya, seorang ulama seperti itu yang mengaku ulama, apalagi mengaku dzurriyyah Nabi. Sudahlah, buat apa sih itu semua? Buat apa sih mencantolkan nasab baginda Nabi kalau tidak bisa berperilaku seperti Nabi SAW? Memang tidak ada orang yang seperti baginda Nabi Muhammad SAW akhlaknya. Tapi ketika belum mampu, jangan berkeluar-keluar di muka umum, di medsos, saya cucu Rasul, saya darah Rasul mengalir di dalam tubuh saya. Tidak usahlah untuk menghegemoni, untuk ingin privilege ya, ingin diutamakan oleh orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.